Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan membahas materi pembuka pada bab geometri ruang. Dalam materi pembuka di geometri ruang itu ada materi tentang titik, garis, dan bidang. Oke, kita akan membahas tentang titik. Titik. Titik itu dalam geometri disimbolkan dengan noktah, di mana titik itu sendiri tidak mempunyai ukuran, tidak memiliki panjang, luas, apalagi volume. Kemudian, penulisan titik dengan huruf besar. Jadi, ciri khasnya itu penulisan titik itu dengan huruf kapital atau besar. Misalkan ada titik A, titik B, titik C. Nah, si A, si B, si C-nya ini dituliskan dengan huruf besar. Seperti contoh ya, itu terdapat titik A, titik B. Selanjutnya itu garis. Garis itu merupakan kumpulan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang. Jadi jelas ya perbedaannya titik antara garis. Kalau titik itu tidak memiliki ukuran panjang, tapi kalau garis itu kumpulan titik-titik yang memiliki ukuran panjang. Kemudian perbedaannya, kalau misalkan titik itu dituliskan dengan huruf kapital, kalau garis itu dituliskan dengan huruf kecil. Misalkan garis K, garis L, garis M. Nah, si K, si L, dan si M-nya itu dituliskan dengan huruf kecil. Dapat dilihat di contoh, itu di contoh ada sebuah garis ya, di mana garis M-nya ini ditulis dengan huruf kecil. Kemudian, di gambar sebelah kiri, itu terdapat ruas garis. Ruas garis itu apa, Bu? Ruas garis itu adalah jika garis yang panjangnya itu dibatasi oleh dua titik. Kita bisa lihat dalam gambar yang sebelah kiri itu terdapat titik A, titik B. Jadi dibatasi oleh titik A dan B, itu dinamakan ruas garis AB. Kemudian sinar garis. Kalau sinar garis itu garis yang mempunyai titik awal dan panjangnya itu tak hingga. Kita lihat di situ ada titik awal itu titik A dan panjangnya itu tak hingga. Maka dinamakan sinar garis atau vektor. Kemudian kalau misalkan gambar yang di sebelah kanan itu ada garis AB ya. Jadi tidak mempunyai titik awal dan panjangnya itu tak terhingga. Jadi jelas perbedaan antara garis, ruas garis, dan sinar garis atau vektor. Bidang. Bidang itu merupakan himpunan garis-garis yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Contoh, kita lihat contoh. Di sini ada sebuah bidang ABCD, di mana bidang ABCD ini terbentuk dari garis AB, garis BC, garis CD, dan garis DA. Jadi kumpulan garis-garis yang mempunyai ukuran panjang dan lebar itu dinamakan bidang. Selanjutnya, kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Yang pertama, itu ada kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama itu titik terletak pada garis. Kita bisa lihat gambar. Titik B itu terletak pada garis G ya. Makanya dinamakan titik itu terletak pada garis. Kemudian yang kedua, titik yang terletak di luar garis. Kita bisa lihat di gambar. Di gambar itu ada sebuah titik C, di mana titik C itu terletak di luar garis H. Ya, paham ya? Titik yang terletak pada bidang. Bisa dilihat pada gambar. Titik B itu terletak pada suatu bidang. Ya, sudah jelas di gambar. Kemudian ada lagi titik yang terletak di luar bidang. Dapat diartikan juga bahwa bidang sama sekali tidak melalui titik tersebut. Jadi di dalam gambar itu terdapat titik A, di mana titik A itu terletak di luar bidang. Kemudian kedudukan garis terhadap garis. Gambar yang pertama sebelah kiri itu ada garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan itu artinya memiliki tepat satu titik persekutuan atau titik potong. Kita lihat di gambar,
Maka di sini titik A ini merupakan titik potong antara garis G dan garis H. Atau garis G dan H berpotongan di titik A. Gitu ya. Kemudian di gambar yang kedua, itu ada garis yang berimpit. Dua garis yang berhimpit itu jika terdapat lebih dari satu titik potong. Jadi kalau misalkan bahasa sehari-harinya itu seperti kedua garis ini nempel gitu ya, berimpit. Garis G dan H ini lebih dari satu titik potong, makanya dia saling nempel atau berimpit. Kemudian yang ketiga, itu ada garis yang saling sejajar. Kalau yang saling sejajar itu tidak terdapat satupun titik persekutuan, gitu ya. Jadi tidak terdapat titik potong antara garis G dan H. Selanjutnya di gambar yang terakhir, paling kanan, itu terdapat dua garis yang saling bersilangan. Dua garis yang saling bersilangan berarti garis tersebut tidak saling berpotongan, tidak saling berimpit, dan tidak saling sejajar. Gitu ya, bisa kalian pahami melalui gambar-gambar tersebut, serta definisi yang ada di bawahnya. Kedudukan garis terhadap bidang. Dimulai dari sebelah kiri, itu ada garis yang terletak pada bidang. Garis yang terletak pada bidang, kita lihat pada gambar, itu ada garis peki yang terletak dalam bidang AB, CD. Ya. Garis yang terletak pada bidang itu jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Kemudian gambar yang tengah itu ada garis EF yang sejajar dengan bidang AB, CD. Garis yang sejajar pada bidang itu jika sama sekali tidak terdapat titik persekutuan. Ya, kalau yang pertama bedanya, kalau yang sebelah kiri itu terdapat titik persekutuan, makanya garisnya itu terletak pada bidang. Tapi kalau yang sejajar dengan bidang, tidak terdapat titik persekutuan. Contohnya itu di gambar yang tengah. Kemudian gambar yang terakhir, garis yang saling berpotongan pada bidang jika terdapat tepat satu titik persekutuan. Kita bisa lihat ya, garis KL ini memotong bidang AB, CD. Jadi kalau misalkan seperti garisnya itu seperti tembus pada bidang tersebut gitu. Lanjut. Yang kelima ada kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, dua bidang yang saling berimpit jika setiap titik di satu bidang juga terletak pada bidang lainnya. Contohnya dalam gambar itu bidang EFGH berimpit pada bidang ABCD. Maka titik-titik yang terdapat di bidang EFGH itu juga terletak pada bidang ABCD. Yang kedua, dua bidang saling sejajar jika tidak ditemukan satupun titik persekutuan. Karena tidak terdapat titik persekutuan, maka garis tersebut sejajar ya, bisa dilihat di gambar yang di samping. Kemudian yang ketiga, dua bidang saling berpotongan jika terdapat tepat satu garis persekutuan. Jadi bidang seperti beda gambar itu bidang PQRS memotong bidang ABCD. Maka ini saling potong di garis MN ya. Jadi kalau dua bidang saling berpotongan itu terdapat tepat satu garis persekutuan. Nah, dalam gambar ini saling potongnya di garis MN ya, bisa dilihat sendiri. Oke. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung hubungi Ibu via WA. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.